Shalom Ibu Bapak Saudara. Sekali lagi saya berterima kasih. Ini kesempatan yang kedua di tahun ini. Kesempatan pertama di tahun ini. Saya diberi kesempatan kembali oleh Pastor Yoksin dan seluruh para hamba Tuhan, para penatua. Untuk saya berbagi firman Tuhan di tempat ini Ibu Bapak Saudara. Dan Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, saya masih akan tetap memberitakan firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Saya yakin bahwa saudara tidak akan bosan mendengar tentang pemberitaan kebangkitan Kristus. Amin saudara. Saya percaya bahwa firman itu selalu baru. Amin. Teks yang sama, perikop yang sama. Tapi saya percaya kita berdoa supaya kemudian kita mendapatkan pengertian-pengertian yang baru dari apa yang kita baca, dengar dan renungkan. Mari Bapak Saudara kita buka dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 Ibu Bapak Saudara. Kita perhatikan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Pembacaan kita sebetulnya di pasal 15 secara keseluruhan. Dan kita akan membaca, merenungkan bersama-sama semua ayat-ayat dalam pasal 15 itu Bapak Saudara. Dalam waktu sekitar 45 menit kita akan selesaikan Bapak Saudara. Dan kita perhatikan saja ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal 15. Sudah menemukan katakan amin? Yang tidak membawa Alkitab saudara bisa lihat di screen saudara. Inilah kemajuan teknologi Bapak Saudara. Amin. Di abad-abad pertama saudara tidak akan pernah menemukan ini. Kita baca bersama-sama ayat 10 dan 11. 3, 4. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Siapa yang percaya di tempat ini semua manusia akan mati? Sekali lagi, siapa di tempat ini yang percaya bahwa semua manusia akan mati? Atau ada di antara saudara yang sedang berdoa seperti puisinya Chairil Anwar? Aku akan hidup 1000 tahun lagi, saudara. Dan siapa di antara saudara juga yang percaya bahwa siapapun dia ketika mati akan dibangkitkan? Jadi jangan saudara berpikir karena saudara orang Kristen lalu kemudian saudara berpikir hanya saudara yang dibangkitkan dari kematian nanti. Dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat yang ke-15 itu jelas sekali saudara. Di sana dikatakan bahwa siapapun dia, apakah dia orang percaya, orang benar atau tidak benar, atau orang yang tidak percaya, semuanya akan dibangkitkan saudara dari kematian. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya adalah setelah kemudian dibangkitkan, what next? Dia mau kemana? Itu paling penting saudara. Jadi jangan saudara berpikir bahwa setiap orang ketika mati hanya orang Kristen yang dibangkitkan. Siapapun kita, apakah dia beragama, dia mengaku Tuhan atau tidak Ibu Bapak Saudara. Dia akan dibangkitkan satu kali kelak Ibu Bapak Saudara. Karena semua manusia akan berhadapan dengan yang disebut takhta pengadilan Ibu Bapak Saudara. Tapi kabar baiknya adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus kita akan dibangkitkan. Bahkan kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Yang percaya katakan amin. Ibu Bapak Saudara, setelah panjang lebar Paulus berbicara tentang karunia-karunia roh. Dan implikasinya bagi orang percaya dalam 1 Korintus mulai dari pasal yang ke-12, 13 dan kemudian dia masuk di dalam pasal yang ke-15, maka ada satu pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Kristen yang dia gembalakan di Korintus Ibu Bapak Saudara. Sama dengan Ibu Bapak Saudara, saya percaya. Saudara juga mungkin sampai hari ini bertanya-tanya, kalau mati lalu kemudian dibangkitkan mau kemana? Ada yang bertanya-tanya sampai hari ini? Dapat lihat dari muka rupa kurang yakin ya. Amin. Siapa di sini yang yakin saudara selamat? Ada yang begini, sampai hari ini kita belum tahu. Karena itu hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Saudara tentang pemahaman Paulus tentang kebangkitan. Sebab ada begitu banyak orang yang percaya setelah di dalam Kristus dia ragu dengan kebangkitannya dia sebagai orang percaya.
Hari ini saya mau tegaskan bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan nih Bapak Saudara. Pertanyaan yang sama diajukan oleh orang-orang Kristen di Korintus. Jadi kalau saudara pulang lalu baca 1 Korintus secara keseluruhan, itu sebetulnya merupakan sebuah dialog antar surat. Bagaimana Paulus menjawab setiap pertanyaan yang dimunculkan dan dipertanyakan oleh orang-orang Kristen di Korintus. Salah satu yang mereka mempertanyakan adalah, kalau mereka mati di dalam Kristus, apakah ada kebangkitan nih Bapak Saudara? Ada semacam sebuah keraguan-raguan dalam kehidupan orang Kristen yang berada di Korintus tentang kebangkitan. Mengapa ini terjadi? Sebab ada pengajaran yang masuk di tengah-tengah orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu, yang mengajarkan bahwa tidak ada jaminan masa depan setelah kematian nih Bapak Saudara. Tidak ada yang namanya jaminan kemudian setelah kemudian bangkit dari kematian. Atau kemudian setelah kematian tidak ada jaminan sama sekali bahwa engkau akan hidup Bapak Saudara. Karena itu mereka berkata, marilah kita makan dan minum. Sebab besok kita akan mati. Ini merupakan sebuah pengajaran filsafat dari golongan epikurisme. Saudara, orang-orang epikurisme ini sering disebut epikurus. Gampang untuk mengingatkannya saudara. Hafal saja kata kurus. Prinsip mereka adalah mari kita makan sebanyak-banyaknya hari ini. Dan mari kita menikmati hidup itu sebanyak-banyaknya hari ini. Karena besok kita akan mati. Dan kemudian setelah mati tidak ada satu jaminan apapun yang melekat pada diri mereka. Bahkan pada keyakinan mereka. Bahwa mereka akan hidup atau kemudian mati selamanya. Saudara, epikurus, ada kata kurus di situ. Makan terus tapi kemudian gak kurus-kurus saudara. Di akhir zaman juga ini saudara, orang stres, punya pergumulan, punya masalah. Kebanyakan Tuhan jadi nomor 2. Tapi makanan menjadi nomor 1. Larinya ke makanan bukan larinya ke Tuhan. Makan banyak tapi enggak gemuk-gemuk saudara. Beda dengan saya. Cuma tarik saja oksigen saudara, perut langsung naik. Cuma minum air aja 1 gelas saudara, itu langsung naik perutnya. Beda dengan saudara. Makan banyak-banyak tapi kemudian badannya gak naik-naik. Orang epikurisme itu berkata bahwa hari ini kita nikmati hidup itu. Apa saja yang melekat pada diri kita ya Bapak Saudara. Mari kita nikmati dan mari kita pergunakan sebaik-baiknya hari ini. Karena ketika besok kita mati, tidak ada jaminan saudara. Kita mau kemana ya Bapak Saudara. Saudara, pemahaman epikurisme ini kemudian diambil oleh ajaran-ajaran yang kita sebut dengan filsafat materialisme. Filsafat materialisme itu selalu cuma menekankan simple, sederhana. Dia selalu mengatakan bahwa kita bernilai, kita berharga, itu sangat tergantung pada apa yang melekat pada diri kita. Anggap saudara? Jadi kalau saudara mobilnya cuma 1, berarti nilai saudara itu belum maksimal. Kalau rumah saudara cuma 1, berarti nilai saudara tidak maksimal. Nah, apalagi kita yang gak punya mobil, apalagi kita yang tidak punya materi, apalagi kita yang tidak punya deposito. Jangankan bicara deposito, mungkin di tabungan 1 juta pun kita gak miliki Bapak Saudara. Filsafat materialisme selalu mengukur kebernilaian kita, bermaknanya kita, itu kepada apa yang melekat pada diri kita. Dan itu memang jelas, selalu dunia mengukur itu seperti itu. Semakin saudara melekat atau sesuatu melekat kepada diri saudara tentang kemewahan, dunia selalu akan berkata bahwa orang akan respect, orang akan tunduk sama saudara. Betul ya Bapak Saudara? Karena mereka menilai pada apa yang saudara miliki. Betul ya? Pada apa yang saudara miliki. Kalau saudara hari ini hanya punya 1 handphone dan handphone itu handphone yang paling murah, itu berbeda sekali dengan saudara memegang handphone yang merek terkenal dengan harga di atas sekitar 20 juta. Beda gak cara jalan sama cara pakai? Beda. Dan ketika saudara pegang handphone di atas 20 juta di depan orang banyak, berbeda gak dengan saudara pegang handphone yang 1,5 di depan orang banyak ketika orang melihat saudara? Beda saudara. Dunia terlalu menjustifikasi dari apa yang kita miliki saudara. Betul ya Bapak Saudara? Padahal kebermaknaan,
bernilainya kehidupan kita tidak tergantung kepada apa yang melekat secara materi dalam hidup kita. Betul Bapak Saudara? Jadi kalau saudara rambutnya memang sudah putih, jangan dicat sudah. Tapi kalau mau cat juga nggak apa-apa. Amin Bapak Saudara. Kalau kita memang cuma sampai di situ, memang cuma sampai di situ Bapak Saudara. Amin. Karena kebermaknaannya saya tidak tergantung pada banyaknya rumah yang saya miliki. Banyaknya handphone yang saya miliki, merek handphone yang saya miliki, saudara. Betul Bapak Saudara? Tidak. Bermaknanya dan bernilainya kehidupan kita itu ada di dalam Kristus. Amin Bapak Saudara. Karena itu perhatikan Bapak Saudara, ketika Kristus bangkit sebetulnya itu mengubah sebetulnya keberadaan seluruh manusia yang menerima dia sebagai Tuhan. Amin. Sebab siapapun dia Bapak Saudara, identitasnya tidak lagi dinilai berdasarkan apa kata dunia Bapak Saudara. Tapi seluruh identitas dan seluruh yang melekat pada dirinya itu berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Amin. Bukan lagi apa yang saya katakan Bapak Saudara. Amin. Nah saudara, pengajaran ini kemudian ternyata masuk di tengah-tengah jemaat lalu mempengaruhi beberapa dari mereka. Sehingga ada keraguan dalam diri mereka, nanti kemudian ketika mati, sesudah itu mau kemana? Atau apakah memang tidak ada yang namanya kebangkitan, Bapak Saudara? Ini menarik. Karena itu Bapak Saudara, atas pertanyaan ini, maka Paulus menulis panjang lebar tentang kebangkitan ini. Karena itu izinkan saya ingin berbagi dua hal tentang kebangkitan. Yang pertama adalah kebangkitan dilihat dari fakta sejarah dan kebangkitan dilihat dari makna teologi. 1 Korintus 15 lebih banyak berbicara tentang makna teologi. Fakta sejarahnya sedikit dia mengungkapkan. Betul Bapak Saudara? Orang mungkin tidak bisa menerima tentang kebangkitan. Sebab orang berkata bahwa kalau kamu berbicara tentang kebangkitan dari perspektif orang Kristen itu berbicara tentang teologi. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Kita nggak hanya percaya tentang kebangkitan dari perspektif teologi. Kubur yang kosong. Dia menderita memikul salib. Dia naik ke bukit Golgota. Lalu dipaku di atas kayu salib. Lalu menerima penghukuman paling hina di dunia Bapak Saudara. Itu merupakan sebuah fakta sejarah. Yang tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita mengatakan hanya sebuah ilusi. Tidak bisa Bapak Saudara. Kematian Kristus, penderitaan Kristus, lalu kemudian kubur yang kosong karena kebangkitan merupakan sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dibantai Bapak Saudara. Yang percaya katakan amin. Karena itu keyakinan saya tentang kebangkitan Kristus itu tidak semata-mata saya melihat pada kebangkitan. Saya juga melihat kepada bagaimana fakta-fakta sejarah terjadi pada kebangkitan Kristus. Bapak Saudara, sebelum masuk pada makna teologi, ini hebatnya Paulus. Paulus berusaha untuk menjelaskan terlebih dahulu kebangkitan Kristus. Yang pertama, dia kembali kepada Alkitab. Perhatikan ayat 3 dan 4 Bapak Saudara. Ayat 3 dan 4 berkata begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan apa Bapak Saudara? Kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Keyakinan Paulus tentang kebangkitan Yesus. Itu bukan hanya sekedar dia mendengar dari murid-murid Yesus berbicara dan bercerita kepada dia. Tapi dia juga percaya bahwa kebangkitan Kristus tercatat jelas dalam perjanjian lama. Amin. Karena itu seringkali saya berkata bahwa melihat perjanjian lama tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian baru. Amin. Ada seorang bidat namanya Marcion yang hidup pada abad-abad kedua dan abad ketiga. Dia menerima hanya perjanjian baru Bapak Saudara. Dan beberapa surat-surat Paulus yang sifatnya pengembalaan dia tolak. Tapi dia menolak seluruh perjanjian lama. Kenapa? Ditanya, kenapa kamu menolak seluruh kitab perjanjian lama? Dan hanya menerima kitab-kitab perjanjian baru, khususnya tulisan-tulisan Paulus yang bersifat surat. Marcion berkata begini Bapak Saudara. Sebab Allah dalam perjanjian baru berbeda dengan Allah perjanjian lama.
Allah perjanjian baru dipenuhi dengan kasih, sementara Allah dalam perjanjian lama begitu kejam, begitu bengis, karena menyuruh untuk membunuh. Betul ya Bapak Saudara? Kalau saudara perhatikan dalam perjanjian lama, Marcion tuh salah memahami bahwa Allah itu sebetulnya adalah Allah yang kasih. Ketika dia menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang mungkin secara logika akan sedikit bertentangan, justru dalam perintah itu terlihat kasih karunia Allah. Terlihat kasih Tuhan yang begitu hebat. Saudara. Ada orang berpikir bahwa konsep kasih karunia itu hanya dalam perjanjian lama. Hanya ada dalam perjanjian baru. Padahal sebetulnya kalau sudah perhatikan dalam perjanjian lama, konsep kasih karunia itu sangat banyak banget Ibu Bapak Saudara. Amin. Allah tidak pernah bertindak dan melakukan sesuatu di luar daripada keputusan keadilan didasari pada kasih karunia Allah. Perhatikan baik-baik. Tuhan selalu digerakin oleh karena kasih. Amin. Nah, perjanjian lama tidak menggambarkan seperti itu. Karena itu setiap kali kita membaca, merenungkan perjanjian lama, apalagi semua yang berhubungan dengan Taurat, aturan main dalam bait Allah. Perhatikan baik-baik. Itu sebetulnya merupakan gambaran daripada apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yesus. Yang percaya katakan amin. Itu yang kemudian Marcion tidak mau menerima. Tapi percayalah, hari ini saya mau katakan bahwa perjanjian lama Allah merupakan sebuah profetik, nubuatan saudara. Tentang siapa? Tentang satu pribadi yang kemudian akan tergenapi penuh dalam perjanjian baru. Kebangkitannya pun sudah dibicarakan dalam perjanjian lama. Karena itu Paulus menitik beratkan bahwa kebangkitan Kristus tidak hanya berbicara tentang sebuah fakta sejarah. Tapi memang kitab suci itu sudah menyatakan dan sudah menyampaikan itu. Injil pertama kali itu bukan di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi Injil pertama kali disampaikan itu dalam Kejadian 3 ayat 15. Amin. Jauh sebelum Yesus ada dan mengalahkan maut. Itu Kejadian 3:15 sudah sampaikan itu. Amin Ibu Bapak Saudara. Itu adalah Injil, berita kabar baik Ibu Bapak Saudara. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa sesudah kitab suci menegaskan itu, maka perhatikan Ibu Bapak Saudara, Paulus memberikan saksi-saksi mata melihat tentang kebangkitan Yesus. Kalau saudara perhatikan, saksi-saksi mata itu dimulai dari murid-murid Yesus dan murid-murid yang lain, yaitu Petrus. Lalu kemudian Ibu Bapak Saudara, Yesus juga menampakkan diri kepada saudara-saudara beriman. Jumlahnya berapa? 500 orang Ibu Bapak Saudara. Lalu siapa lagi kemudian Yesus menampakkan diri dan mereka melihat kebangkitan itu? Kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dan yang terakhir Ibu Bapak Saudara, ini yang menarik. Yesus juga menampakkan diri kepada Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kita tahu Paulus adalah seorang pembunuh. Paulus adalah orang yang hebat dalam ahli Taurat. Ada yang menafsir kemungkinan besar dia berasal dari golongan Farisi, Bapak Saudara. Kalau kita bicara tentang golongan di orang-orang Yahudi yang hebat dalam hukum Taurat, itu ada Saduki, Saudara. Tapi orang Saduki masih kalah sama orang Farisi. Orang Farisi kalau hukum Taurat itu dihafal sampai titik koma, tanda seru, tanda tanya dia tahu, Saudara. Bahkan hebatnya lagi orang Farisi bukan cuma sekedar hafal, ditafsir lagi tentang Taurat itu. Sehingga Taurat menghasilkan tafsiran, tafsiran menghasilkan tafsiran. Yang kita kenal dengan istilahnya Talmud. Saudara, itu bentuk tafsiran-tafsiran dari Taurat dan seterusnya. Paulus adalah seorang Farisi yang betul-betul sangat luar biasa dalam Taurat. Dan dia membenci orang-orang Kristen, Ibu Bapak Saudara. Karena itu dia berniat untuk pergi ke Damsyik. Supaya kemudian dia mendapatkan satu surat dari para imam. Untuk melegalkan dia melakukan apa? Penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Alkitab berkata di tengah-tengah perjalanan, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Amin. Tuhan berkata apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu kemudian Paulus bertanya, siapakah engkau? Lalu kemudian suara itu berkata apa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini luar biasa Ibu Bapak Saudara. Gereja yang mengalami penderitaan,
orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengalami penganiayaan. Tapi Yesus berkata, akulah yang engkau aniaya itu. Karena itu seringkali saya berkata bahwa kita perlu berhati-hati sebetulnya. Bahwa ketika ada orang kemudian mencoba melakukan pembakaran terhadap gereja. Kejar-kejar orang percaya, saudara. Dilakukan penganiayaan sehingga mengalami penderitaan. Sebetulnya mereka tidak berhadapan dengan gereja. Mereka tidak berhadapan dengan orang percaya itu. Tapi mereka sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Betul ya Bapak Saudara? Ketika tsunami terjadi di suatu daerah yang mayoritas mereka. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke sana. Dan saya banyak mendengar sebelum terjadinya tsunami. Bagaimana mereka dihadang untuk tidak boleh beribadah. Bagaimana mereka ditekan, bagaimana mereka diintimidasi, bagaimana mereka diteror. Kotoran-kotoran binatang, kotoran-kotoran manusia dilempari di dalam gereja. Sehingga beberapa gereja karena mengalami tekanan, intimidasi tidak melakukan yang namanya ibadah Natal pada waktu itu. Pada malam hari maksud saya. Betul ya? Dan itu saya mendengar langsung Bapak Saudara. Saya dengan beberapa NGO turun ke lapangan dan kemudian menyaksikan bagaimana gereja-gereja itu diintimidasi. Saudara. Lalu mereka berkata bahwa mereka terlalu percaya kepada Tuhan. Bukan karena gereja, bukan juga karena mereka orang percaya. Tapi mereka sebetulnya sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Betul Bapak Saudara? Karena itu saya mau berkatakan jangan pernah takut sebetulnya dengan kekristenan kita. Jangan pernah takut dengan keyakinan kita ya Bapak Saudara. Abad-abad pertama, abad-abad kedua sampai di abad pertengahan tahun 500-an. Kekristenan itu bapak-bapak gereja mulai dari bapak-bapak rasul, bapak-bapak gereja itu telah memberi contoh teladan bagi kita. Kalau saudara pulang lalu baca kitab Kolose, baca kitab Filipi Bapak Saudara. Itu gambaran yang sangat jelas bagaimana orang-orang Kristen ditangkap, dianiaya, dimasukin ke dalam penjara. Disalibkan hidup-hidup tergantung lalu disiram minyak, dibakar hidup-hidup. Tujuannya untuk supaya apa? Membuat orang-orang Kristen yang lain yang gak ketangkap, mengundurkan diri, melepaskan iman. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun di antara mereka yang mundur. Amin ya Bapak Saudara. Luar biasa. Mereka tidak pernah takut sebab mereka memiliki keyakinan dan pengharapan kepada Kristus. Kebangkitan Kristus bukan hanya merupakan sebuah teori, Bapak Saudara. Kebangkitan Kristus bukan hanya sekedar memiliki makna teologi bagi kita. Tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus merupakan sebuah fakta sejarah. Sebab ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, dia hidup di tengah-tengah kita. Dia hidup di tengah-tengah dunia untuk menyatakan kepada seluruh dunia. Inilah yang disebut dengan pewahyuan yang sesungguhnya. Wahyu itu sebetulnya pengertiannya sebetulnya dalam pengertian wahyu, kata wahyu itu. Itu bukan hanya sekedar penyataan, tapi berbau erotis sebetulnya. Telanjang, betul-betul tidak menggunakan apa-apa. Jadi kalau ada di antara mereka yang berkata bahwa sampai hari ini saya tidak pernah melihat Tuhan. Sebetulnya Tuhan telah menyatakan diri penuh full kepada siapa? Kepada anaknya. Yang percaya katakan amin. Yesus Kristus itu adalah bukan cuma sekedar Allah berinkarnasi. Tapi bentuk penyataan Allah yang betul-betul terbuka. Dia hidup sama seperti kita manusia. Yang percaya katakan amin. Yang dalam perjanjian lama hanya berupa teofani saja. Allah hanya sekedar mengambil rupa dalam bentuk angin, dalam bentuk api, dalam bentuk manusia. Tapi dalam perjanjian baru semuanya tersingkap jelas. Bahwa untuk melihat Tuhan, lihatlah dalam kehidupan Yesus. Sebab dialah ilahi itu. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika Alkitab berkata dia mati, memang dia mati beneran. Ketika dia masuk dan berada di Getsemani, dia bergumul mati-matian dengan dosa kita. Sampai kemudian Alkitab berkata, yang keluar dari kemudian sendi-sendi, yang kemudian keluar dari pori-pori tubuhnya, itu seperti ada cairan darah. Itu memang benar-benar terjadi, saudara. Amin. Mahasiswa saya bertanya begini, Pak Luki waktu menggambarkan tentang Yesus di Getsemani kok sepertinya Yesus kayak manusia beneran. Saya bilang memang dia manusia beneran. Amin.
Kalau saudara pernah merasa duka cita yang mendalam karena ada orang yang saudara cintai, kasih, meninggalkan saudara, dalam pengertian mati maksud saya ya. Gitu. Yesus juga merasakan hal yang sama. Saudara tidak akan pernah menemukan ayat di mana Yesus ketika dia berdoa sambil merebahkan diri. Hanya di Taman Getsemani. Betul? Hanya di Taman Getsemani. Berdoa sambil merebahkan diri itu memiliki dua arti bagi orang Yahudi. Yang pertama adalah rasa penyesalan yang dalam karena dosa. Yang kedua adalah rasa duka yang dalam banget, yang betul-betul saudara. Dia mengalami kesedihan, kepedihan yang sangat dalam. Karena ditinggalkan orang yang dia cintai. Betul? Kalau saudara mau melihat ketidakadilan, lihatlah apa yang terjadi di Taman Getsemani. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Harusnya kita yang menanggungnya. Betul ya Bapak Saudara? Yang ketiga ya Bapak Saudara. Maka kemudian dia menampakkan diri kepada Paulus. Penampakan diri kepada Paulus semakin menguatkan kepada Paulus bahwa betul-betul Yesus itu adalah bangkit. Dan itulah yang membuat Paulus berapi-api untuk menyampaikan kepada siapapun yang dia ketemu. Yang percaya katakan amin. Orang kalau sudah mengalami perubahan di dalam Tuhan, dia pasti akan melakukan hal-hal yang radikal. Betul? Pastor Aaron misalnya. Itu bisa meninggalkan negaranya, ya kan? Lalu kemudian datang ke sini, tinggal di dekat-dekat hutan sana lagi. Ya kan? Yang sebetulnya mungkin Pastor Aaron punya 1001 macam alasan untuk tidak mau ke sana. Betul? Betul kan? Beliau mungkin punya alasan yang lebih tepat. Saya lebih senang di negara saya. Negara saya lebih maju dibandingkan dengan Tondano. Maaf. Iya kan saudara? Banyak alasan yang mungkin pastor bisa sampaikan kepada kita. Cuma hari ini mungkin belum tersingkap. Atau siapapun yang datang ke Indonesia. Saya lupa satu orang hamba Tuhan dari luar negeri juga 47 tahun tinggal di Papua. Siapa pastor? Yang orang barat. Aduh, saya lupa siapa namanya. Itu juga pernah viral kan. Bagaimana hidupnya memang dia beri untuk orang-orang di Papua untuk melayani Tuhan di sana. Itu menurut saya sangat luar biasa ya Bapak Saudara. Dia mungkin punya 100 macam alasan untuk mau berkata enggak gitu loh Saudara. Ya kan? Tapi dia memilih untuk melakukan itu. Saya percaya orang yang berjumpa dengan Kristus, hidupnya pasti akan mengalami hal-hal yang begitu luar biasa. Dia akan mengalami terobosan-terobosan yang mungkin kadangkala secara logika ya Bapak Saudara. Dia mungkin tidak sampai ke sana untuk memikirkannya. Tapi itulah perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengubah segala sesuatu. Paulus pun mengalami hal yang demikian. Nah, Bapak Saudara, bagaimana kemudian ketika Yesus tidak bangkit? Ini pertanyaan penting bagi kita. Paulus juga memberikan alasan 3 di situ. Yang pertama kata Paulus, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka semua yang kita ajarkan, semua yang kita lakukan dalam pelayanan gugur. Tidak ada arti apa-apanya, saudara. Semuanya akan menjadi sia-sia. Semua doktrin, semua pengajaran yang kita bangun atas nama Yesus, atas nama Kristus, kira-kira begitu. Di dunia teologi, di dunia pelayanan, di dalam gereja, dimanapun kita berada. Kata Paulus, gugur. Itu akan sia-sia ya Bapak Saudara. Yang kedua kata Paulus, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka bukan cuma sekedar pelayanan dan doktrin kita menjadi gugur, tetapi keyakinan kita pun saudara akan menjadi gugur. Artinya buat apa saudara percaya kepada Yesus yang katanya adalah Tuhan, tetapi kemudian ternyata mati sampai selama-lamanya. Bahasa sederhananya begitu. Betul ya Bapak Saudara? Mati. Tidak bangkit ya Bapak Saudara. Ada imam, ada para nabi. Betul saudara, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam perjanjian lama. Bahkan ada orang-orang yang dikultuskan sedemikian hebat ya Bapak Saudara di dunia. Toh juga kemudian pada akhirnya mati. Betul? Bahkan sampai hari ini di antara mereka ada yang masih mendoakan supaya dia selamat.
Tapi Alkitab berkata Kristus mati dan sekarang dia berada di sorga, menjadi perantara, dia menjadi pendoa syafaat buat kita. Luar biasa bukan? Orang lain sedang mendoakan mereka supaya selamat, tapi Yesus sedang menjadi perantara bagi kita yang sudah diselamatkan untuk terus berdoa bagi kita, bagi gerejanya. Luar biasa gak Ibu Bapak Saudara? Ada satu doa yang Yesus naikkan dan dia minta kepada Bapa. Yohanes pasal 17. Betul Ibu Bapak Saudara? Dia mendoakan saya dan saudara. Sampai kapan? Sampai hari ini. Lalu kemudian saudara gak berdoa-berdoa? Tapi Yesus mau berkata jangan doakan saya supaya saya selamat. Saya sudah selamat. Saya ini Tuhan. Amin. Yang lain masih bergumul habis-habisan sampai puasa 30 hari. Supaya dia selamat. Ternyata gak tahu kemana perginya. Amin Bapak. Ada yang gak connect nih. Ini langsung ya Pastor. Perlu berhati-hati berarti ya. Dalam ayat yang ke-14, 15, dalam 1 Korintus 15 itu jelas. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Dan yang terakhir Ibu Bapak Saudara, Paulus berkata seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka dosa masih berkuasa dalam hidup kita. Artinya tidak ada satupun di antara kita yang mengalami apa? Kasih karunia, anugerah keselamatan. Ayatnya yang ke-17 sampai 19 berkata apa? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Dosa itu sebetulnya berbicara tentang maut. Konsekuensi dari dosa adalah maut. Maut berbicara terpisahnya kita dari Allah, terpisahnya kita dari Tuhan. Ada orang berkata begini, Pak, setelah bangkit, hidup itu kekal atau tidak? Saya bilang hidup kekal. Alkitab mengajarkan semua orang akan dibangkitkan. Dan tempat di mana dia akan ditaruh itu adalah kehidupan kekekalan. Katakan amin. Jadi Bapak Saudara, Alkitab berkata kehidupan kekal itu ada dua. Yang satu neraka, yang satu surga. Saudara mau pilih di mana? Oh. Alkitab berkata Bapak Saudara, hidup di neraka itu pengen mati. Karena menderitanya luar biasa. Susahnya luar biasa, kata Alkitab. Tapi tidak mau mati-mati Bapak Saudara. Itu hidup macam apa kayak begitu? Kalau di dunia, ibu bapak saudara sudah mengalami tekanan, sudah mengalami pergumulan, sudah mengalami penderitaan. Betul ibu bapak saudara? Mau mati gampang gak? Gampang. Cuma ambil tali, beli, ikat di leher, selesai. Di Manado orang mati bunuh diri dalam waktu 2-3 bulan ini, saya hitung sudah sekitar berapa ya? 6 atau 5? 5 sampai 6 orang. Banyak alasan kenapa dia mati bunuh diri, saudara. Ditinggalin pacar. Masih pacaran ini, belum suami istri. Kok mau bunuh diri gitu loh, saudara. Betul kan ibu bapak saudara? Kalau di dunia saudara mungkin sudah bosan hidup. Gampang, ambil racun, selesai. Tapi di neraka kata Alkitab, pengen mati, tapi gak bisa mati-mati. Itu gimana ya? Saya juga gak bisa gambarkan nih Bapak Saudara. Tapi Alkitab berkata, ada kehidupan kekal. Di sana ada sukacita, di sana cuma ada satu, kita nyembah Tuhan. Di sana kita bersama dengan Tuhan memerintah. Amin. Saya akan ketemu dengan saudara. Apakah saudara akan berubah wajah? Saya juga gak ngerti Bapak Saudara. Tapi saya yakin kalau ketemu 100, oh ini FJF Tondano. Woi apa kabar? Di sana kita tidak lagi akan mengatakan, lu udah worship belum? Enggak, saudara. Kita udah tahu, gitu. Jadi di sana kerja kita katanya cuma worship, kata kitab Wahyu. Cuma nyembah Tuhan. Oleh darah anak domba. Betul ya? Oleh kesaksian kita. Kalimat ini katanya yang cuma diulang-ulang nih Bapak Saudara.
Jadi kalau saudara di dunia sampai hari ini tidak kuat penyembahan, mari belajar penyembahan di sini. Artinya Bapak Saudara, Tuhan menyediakan kekekalan dalam kehidupan kita. Jadi tergantung saudara mau pilih yang mana Bapak Saudara. Nah, apa manfaat kebangkitan sebetulnya Kristus dalam kehidupan kita? Atau apa sih kemudian implikasinya itu bagi kita saudara? Saya ingin bagikan secara cepat dan ini merupakan poin saya Bapak Saudara. Yang pertama Bapak Saudara, kebangkitan itu atau kebangkitan Kristus bagi saya ketika saya melihat ayat-ayat ini, itu berbicara tentang kita dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, dalam ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23 dalam 1 Korintus 15 itu. Firman Allah berkata begini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan siapa saudara? Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ada dua pribadi yang diselaraskan dengan kata apa di situ? Persekutuan saudara. Kata yang pertama itu saudara, yang diselaraskan pribadi yang pertama itu adalah Adam. Mati dalam persekutuan dengan Adam. Ada kata itu yang dipakai. Itu berbicara tentang sebuah kerusakan. Hubungan yang menyebabkan kita terpisah satu dengan yang lain. Saudara, sebelum saya bertobat lahir baru, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, kehidupan saya gak punya tujuan. Saudara. Hidup saya seperti perahu itu saudara, yang sedang berada di tengah laut dan kemudian terombang ambing. Tidak tahu mau kemana. Kalau ada angin selatan saya ikutin aja angin itu. Kalau ada angin timur saya ikut ke timur. Kalau barat saya ikut juga ke barat. Tiba-tiba sudah diselokan air saudara. Kalau ada angin timur diangkat lagi, saya ikutin lagi Bapak Saudara. Ditarik lagi ke kiri, ditarik lagi ke kanan. Tiba-tiba sudah ditampa pijat saudara. Jadi hidup itu tidak menentu saudara. Dan saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu, saya masih berada di bawah apa saudara? Budak dosa. Alkitab menggunakan kata budak. Saya dan saudara sebelum berjumpa dengan Yesus adalah orang-orang yang menjadi budak dosa, Bapak Saudara. Kemanapun dosa menuntun kita, itu kita ikuti saudara. Dan betul-betul tidak ada masa depan di sana, Bapak Saudara. Segala sesuatu itu nggak jelas, kabur. Seakan-akan saya berada pada sebuah area yang abu-abu, Bapak Saudara. Tidak ada sesuatu yang ada dalam diri saya untuk memacu saya untuk bangkit. Tidak ada sesuatu dalam diri saya memacu saya untuk mengasihi. Tidak ada sesuatu dalam diri saya untuk mengatakan kamu bangkit, kamu harus hidup, kamu harus melakukan sesuatu untuk masa depan dan seterusnya. Tidak ada, Bapak Saudara. Apalagi orang-orang yang berada di sekitar saya itu saudara, itu orang-orang yang betul-betul sama-sama budak dosa, Bapak Saudara. Sehingga yang kita lakukan tuh seragam. Sudah tahu seragam? Jadi kalau satu berkata haleluya, semua juga ikut haleluya. Tapi tidak ada haleluya di situ semua. Semua ucapannya itu adalah sia-sia, saudara. Sesuatu yang betul-betul membuat saya apa? Gak ada pengharapan. Jadi setiap kita, ibu bapak saudara, yang tidak di dalam Kristus, Alkitab berkata, dipersekutukan dengan Adam. Adam berbicara manusia lama. Adam berbicara tentang saya dan saudara pada waktu belum ketemu secara pribadi dengan Roh Kudus atau dengan Yesus. Adam berbicara tentang kehidupan kita yang lama, ibu bapak saudara. Sehingga ketika dipersekutukan dengan Adam, maka kita terpisah, ibu bapak saudara. Dengan siapa? Dengan Allah, dengan Tuhan. Tapi kabar baik bagi kita hari ini, dia bangkit. Kebangkitan itu bukan cuma sekedar membuktikan keilahiannya. Tapi kebangkitan itu ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Kita sekarang bukan orang yang dipersekutukan dengan Adam. Tapi kita adalah orang-orang yang dipersekutukan dengan Kristus. Orang yang dipersekutukan dengan Kristus adalah orang yang hidupnya digerakkan oleh Kristus.
Orang yang masa depannya digerakkan oleh Kristus. Orang yang dalam perjalanan kehidupannya, Ibu Bapak Saudara, itu dituntun, diarahkan, Ibu Bapak Saudara, dibimbing. Oleh siapa? Oleh Kristus. Dalam Roma pasal yang ke-8, jika engkau hidup di dalam roh, maka roh itu bukan cuma sekedar hidup di dalam diri kita. Betul Ibu Bapak Saudara? Tapi dia menjadi pribadi yang mengarahkan, yang menuntun. Makanya Alkitab berkata, kalau kamu hidup dalam roh, maka kamu akan hidup. Amin. Jadi kita bukan lagi orang-orang yang hidup seperti manusia lama. Kristus bangkit untuk memperjelas. Kristus bangkit untuk menerangi. Kristus bangkit untuk memperlihatkan. Ini loh jalan kamu. Amin. Saudara, ada proyek di Manokwari yang diberi tanggung jawab kepada saya untuk saya kelola. Dan saya percaya itu tidak kebetulan ya Bapak Saudara. 1 bulan saya berada di sana, saya berkenalan dengan beberapa hamba Tuhan. Dan Ibu Bapak Saudara, akhirnya saya dekat dengan beberapa anak youth mereka. Dan kemudian di tempat proyek di mana saya diberi tanggung jawab untuk mengelola itu, saya sering panggil mereka untuk datang ke tempat itu, ke tempat kami. Lalu kemudian Ibu Bapak Saudara, saya melayani mereka. Ya di satu sisi saya mengeluarkan uang untuk kemudian saya bisa dapat berbagi dengan mereka. Itu ada kurang lebih sekitar 5-6 orang anak-anak muda itu saudara. Dan yang menakjubkan adalah ketika 1 minggu berjalan, saya sharing banyak dengan mereka. Mereka juga banyak sharing kepada saya tentang hidup mereka saudara. Ada 2 orang anak muda yang kemudian belakangan saya tahu Ibu Bapak Saudara. Bahwa sebelum berjumpa dengan saya pada waktu itu, ternyata 2 orang ini saudara berteman baik. Dan mereka ternyata adalah orang-orang yang mengalami fatherless. Ada ayah di sana. Mereka punya bapak, mereka punya orang tua. Tapi mereka tidak pernah mengalami sentuhan, kasih sayang dari papa sama mama mereka. Mereka adalah orang-orang yang berada pada persimpangan jalan. Sampai kemudian saudara tahu, hari di mana mereka akan ketemu dengan saya pada sore hari. Siang itu mereka saudara, itu cari minuman keras. Lalu kemudian Ibu Bapak Saudara tahu mereka membeli obat, obat yang kalau dicampur itu enak diminum tapi matinya perlahan. Saudara pernah melakukan ini? Jadi istilahnya mau bunuh diri tapi bunuh diri secara enak gitu loh saudara. Secara perlahan saudara. Lalu kemudian mereka mendapatkan, lalu mereka campur dan kemudian mereka minum. Saudara waktu mereka minum, mereka mulai merasakan ada maboknya Ibu Bapak Saudara. Tapi kemudian tidak mati-mati Ibu Bapak Saudara. Ditambah lagi obatnya, gak mati-mati Ibu Bapak Saudara. Ditambah lagi, gak mati Ibu Bapak Saudara. Cuma fly, tapi gak mati Ibu Bapak Saudara. Malam hari ketemu dengan saya, dibawa oleh salah satu anak yang saya bina, lalu kemudian mereka bawa ke tempat saya. Saudara waktu bawa ke tempat saya itu saya lihat sudah mabuk. Saudara. Lalu kemudian saya taruh di pinggir pantai, kemudian saya siram air garam. Saya siram. Dan kemudian saya juga gak ngerti. Saudara. Tiba-tiba di antara mereka berdua seperti ada yang sadar gitu. Ada yang kayak korek begitu lalu kemudian sadar, bangun seperti bangun dari mimpi. Saudara. Lalu saya bilang, ini berapa? 1 opa, mereka panggil saya opa. Dalam hati, waduh gak apa-apa sih. Berapa? 2 opa. Berarti sudah mulai ada kesadaran. Sudah. Saya ambil lalu kemudian saya masuk ke dalam. Saya taruh di dalam rumah. Lalu saya kasih nginap 3 hari. Bapak. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika pemuritan mulai berjalan. 2 orang ini paling radikal dalam kelompok mereka. Amin. Mereka inilah yang membawa setiap anak muda datang kepada saya. Luar biasa enggak? Orang yang saya berharap untuk membawa anak-anak muda, anak-anak pendeta enggak sama sekali. Memang anak-anak pendeta memang kadang-kala begitu, saudara. Saudara, 2 orang ini paling radikal. Sampai kemudian mereka datang dan berkata, "Opa, kami mau mati buat Kristus."
Opa, kami mau mati buat Yesus. Yesus sudah mati buat kami. Saya bilang amin. Saudara, anak-anak muda yang berada di sekitar pabrik kami itu dibawa setiap sore. Kemudian kami sharing di situ. Saya melihat saudara, orang kalau berjumpa dengan Kristus, orang kalau mengalami Kristus dalam diri dia secara pribadi, saya percaya dia akan radikal dengan hidupnya. Dia berkata, opa saya baru tahu kalau saya punya masa depan. Amin. Jangan-jangan ada di antara saudara sudah lahir baru 10 tahun yang lalu tapi masa depan kurang jelas. Amin. Anak-anak muda ini berkata, saya baru tahu kalau kami punya masa depan. Saya bilang iya. Kalau kamu mau kita ajar, kita didik, kamu kerja di tempat ini. Siap. Saudara, spirit mereka saya tangkap bahwa spirit yang betul-betul mengalami perubahan dalam hidup mereka. Saya tanya, kamu masih minum? Sudah tidak ada lagi, opa. Itu mematikan, masuk kita neraka. Amin. Waktu dulu saya dengan saudara lah orang-orang yang dipersekutukan dengan Adam. Tapi hari ini kabar baik, kebangkitan Kristus tidak lagi membuat kita dipersatukan atau dipersekutukan dengan Adam. Tapi dipersekutukan dengan Kristus. Kenapa Ibu Bapak Saudara? Karena dia hidup. Amin. Tidak mungkin Ibu Bapak Saudara akan mengalami perubahan kalau Kristus mati. Karena itu kalau saudara mau melihat bagaimana anak saudara berhasil, keluarga saudara dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Saya mau berkata bahwa tempatkan Kristus di tengah-tengah keluarga saudara. Hidup kita tidak tergantung pada apapun. Hidup kita hanya bergantung pada Dia yang hidup. Amin. Ketika Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Betul Ibu Saudara? Aku akan memberikan kelegaan. Saya selalu berkata orang yang datang kepada Kristus bukan berarti lalu kemudian hari itu dia mengalami apa? Selesai masalah. Dia selesai mengalami pergumulan. Tidak Ibu Bapak Saudara. Proses hidup ini merupakan sebuah proses. Tapi apa yang membedakan kita dengan dunia? Yang membedakan adalah mungkin masalah kita belum selesai. Pergumulan kita belum berhenti hari ini. Tapi ada kelegaan, ada sukacita dalam diri saudara. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Amin. Dunia memberikan kelegaan kepada kita ketika kita penuh, full popojinya dengan doi. Betul? Sesudah kemudian hilang, apa yang terjadi? Bunuh diri. Pergumulan eksistensialisme manusia sebetulnya sederhana. Apa yang dia dapati dan tidak melekat secara materi dalam hidup dia merupakan ukuran sukacita dan damai sejahtera. Saya berkata di dalam Kristus tidak. Kristus itu sudah cukup bagi kita. Yesus itu sudah cukup bagi saya dan saudara. Dia ada di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara memakan apa saja bukan berarti lalu kemudian saudara tidak bekerja. Saudara tetap bekerja, tapi yang membedakan adalah kehadiran Kristus memberikan kelegaan. Percaya katakan amin. Tidak ada satupun sebetulnya dalam diri kita saudara yang mampu kita bersuka cita. Kebangkitan Kristus itu berbicara tentang kelegaan, sukacita yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Karena itu sekali lagi tempatkan Dia dalam pelayanan, dalam pembangunan, apapun yang kita kerjakan. Karena Dia adalah merupakan barometer kehidupan kita. Jangan jadikan yang lain Ibu Bapak Saudara. Yang percaya katakan amin. Yang kedua Ibu Bapak Saudara. Pada waktu Yesus dibangkitkan. Maka dalam ayat yang ke-50 sampai 53 saya tidak akan bahas lama ini. Sebab ini biasanya dibahas dalam seminar. Tubuh yang dikenakan kepada kita adalah tubuh seperti apa yang ditaruh kepada Yesus. Tubuh kemuliaan Ibu Bapak Saudara. Jadi kalau ada jemaat di Korintus yang tidak percaya pada kebangkitan tubuh, Paulus mau berkata kamu salah. Jangan percaya dengan filsafat epikurisme itu. Sebab di dalam Kristus ada masa depan. Di dalam Kristus ada kehidupan kekekalan. Yang percaya katakan amin. Karena itu ketika kamu bangkit, sama seperti tubuh kebangkitanku, itu juga akan diberikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu betul Ibu Bapak Saudara. Dunia ini merupakan sebuah tempat di mana hanya sementara kita ada. Tapi kehidupan kita yang sesungguhnya ada dalam kekekalan. Yang percaya katakan amin.
Saudara, persoalan yang terbesar yang kita hadapi sebetulnya bukan uang menurut saya. Karena uang kita bisa bekerja, bisa mendapatkan. Betul? Yang tidak mendapatkan uang adalah orang yang malas. Tapi saya percaya dengan kita bekerja keras kita mendapatkan itu. Betul ya Bapak Saudara? Persoalan terbesar dalam hidup kita adalah bukan persoalan rumah tangga. Persoalan juga terbesar dalam kehidupan kita bukan karena kita bangkrut dalam usaha. Tapi kebangkrutan, persoalan rumah tangga, masalah keuangan Ibu Bapak Saudara, itu hanya merupakan akibat. Betul Ibu Bapak Saudara? Karena itu pergumulan kita, persoalan paling penting dalam hidup kita adalah dosa kata Alkitab. Dosalah yang menyebabkan saudara, kita mengalami apa? Penderitaan. Dosalah yang menyebabkan kita mengalami apa? Keterpisahan. Dosalah yang menyebabkan kita bergumul dengan eksistensialisme kita. Dosalah yang membuat kita bergumul dengan uang. Dosalah yang membuat kita bergumul dengan rumah tangga. Dosa Ibu Bapak Saudara. Dan ketakutan paling terbesar dalam hidup kita adalah kematian. Siapa di sini yang suka mati? Angkat tangan. Terbukti kan? Bahwa ada di antara saudara yang gak suka mati. Betul gak saudara? Tapi siapa di sini yang percaya saudara pasti akan mati? Betul ya saudara? Membuktikan bahwa kematian merupakan satu hal yang paling ditakuti. Karena itu ketika kita sedang berbicara tentang kematian, ketika dalam sebuah komunitas kita berbicara tentang kematian, ada beberapa orang berkata, Pak bisa gak ganti topiknya? Bisa gak ganti tentang berkat atau mujizat? Jangan bicara kematian Pak. Masih panjang hidup. Betul Bapak Saudara? Mazmur 90 ditulis oleh Musa itu kan. Dia berkata begini Bapak Saudara. Kematian itu tidak ada satupun yang bisa dapat menyelesaikan. Dan tidak ada satupun yang bisa dapat menghambat. Betul Saudara? Adakah di antara kita yang mampu menghambat kematian? Tidak ada Bapak Saudara. Di dunia ada begitu banyak para ilmuwan berusaha untuk membuat semaksimal mungkin supaya orang hidup panjang. Betul saudara? Ya. Tapi tahukah saudara? Satu kali kelak itu juga diambil selesai. Betul? Karena kematian itu merupakan kedaulatan Allah. Jadi saya ulang. Persoalan pergumulan paling terbesar dan terberat dalam hidup kita adalah dosa. Dan ketakutan paling kita takut di tengah-tengah dunia ini adalah kematian. Tapi kabar baiknya adalah, perhatikan baik-baik. Pergumulan kita tentang dosa sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Amin. Dan ketakutan kita terhadap kematian Ibu Bapak Saudara sudah diselesaikan lewat kebangkitan Yesus. Jadi apalagi yang kita takutkan dan apalagi yang kita khawatirkan kehidupan kita dalam Kristus. Tidak ada. Semuanya telah diselesaikan Kristus di atas kayu salib. Bahkan apa yang menjadi ketakutan kita terhadap kematian. Dengan sempurna pada hari ketiga. Dia bangkit dari kematian. Amin Ibu Bapak Saudara. Itulah Tuhan kita Ibu Bapak Saudara. Sehingga saya mau berkata bahwa ketika dia bangkit. Maka Tuhan kita adalah Tuhan yang juga akan mengalami hal yang sama dengan kita ketika kita dibangkitkan. Karena itu dalam Yohanes pasal 14 dia berkata apa? Aku akan pergi kepada Bapa. Untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Jadi kebangkitan Kristus itu benar lagu itu berkata. Ada hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup Ibu Bapak Saudara. Dan itu sebetulnya adalah merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan pernah takut dengan namanya kematian. Juga jangan pernah merasa bahwa dosa belum selesai dikerjakan oleh Tuhan. Semuanya sudah selesai. Saudara, kata selesai itu ada beberapa literatur yang saya perhatikan. Itu ternyata kalau ditempatkan atau dimaknai dalam dunia militer, itu artinya apa saudara? The battle is finished. Jadi kata selesai atau kata tetelestai itu sebetulnya katanya kalau diterapkan dalam dunia kemiliteran, itu pengertiannya adalah pertempuran kita udah selesai. Amin. Kristus bertempur demikian rupa di atas kayu salib. Apa yang dia lawan ketika dia bertempur, ketika dia battle di atas sana?
Dosa saya dan saudara. Ketika dia berkata, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bapaknya sedang mengizinkan dia untuk masuk ke dalam kegelapan yang paling dalam. Yang seharusnya itulah tempat kita, Bapak Saudara. Tapi kemudian Alkitab berkata, semuanya diselesaikan secara sempurna di atas kayu salib. Dan hari ini dia mau berkata dia bangkit. Amin. Dan yang terakhir Bapak Saudara, kebangkitan Kristus memberikan pengertian apa? Kemenangan kita, orang percaya. Kemenangan terhadap apa? Terhadap budak dosa Bapak Saudara. Sebab sekali lagi bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka maut masih berkuasa atas hidup kita. Kita masih menjadi budak dosa. Tapi Alkitab berkata kebangkitan Kristus justru memberikan pengertian kepada kita bahwa kita menang atas apa? Atas dosa kita. Bukan kita lagi yang menanggung, tapi Kristuslah yang menanggung bagi kita. Yang percaya katakan amin. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada lagi. Karena semuanya telah diselesaikan di atas kayu salib. Dan kebangkitan membuktikan bahwa dia menang atas maut. Kemenangan Kristus pada waktu dia bangkit atas maut, itu juga diberikan kepada kita. Karena itu seringkali saya berkata bahwa hidup kita ini hanya kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Karena itu mari kita terus berjalan dalam kasih karunia Allah. Anugerah Tuhanlah yang memberi kita kekuatan. Untuk terus berjalan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan tambahkan sesuatu lagi di sana. Sebab kita ini adalah anugerah Allah. Keselamatan yang Tuhan beri bagi kita itulah kasih karunia. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Paulus berkata cukup Tuhan. Kasih karunia kamu itu sudah cukup buat aku. Amin. Justru dalam kelemahankulah kuasamu menjadi. Amin. Kalau kita melihat Kristus, kalau kita memandang Kristus, Ibu Bapak Saudara. Saya yakin Ibu Bapak Saudara. Kita tetap akan kuat menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Karena sekali lagi itulah anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan berkata sudah cukup bagi kita. Karena semuanya sudah diselesaikan. Yang percaya katakan amin. Amin Bapak Saudara. Kebangkitan Kristus memberikan kita kemenangan. Terhadap apa? Terhadap dosa. Yang seharusnya kita menanggung tapi Kristuslah yang menanggung. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Kebangkitan Kristus membuat kita dibangkitkan dengan tubuh yang dimiliki oleh Kristus. Bahkan kebangkitan Kristus Ibu Bapak Saudara. Alkitab berkata apa? Kita dipersekutukan dengan Kristus. Siapakah yang bisa dapat memisahkan kita, kata Paulus? Tidak ada lagi yang bisa dapat memisahkan. Seharusnya ketika Kristus bangkit Ibu Bapak Saudara, hidup kita terarah, hidup kita sebetulnya jelas, fokus, berjalan pada kehendaknya. Sehingga tidak ada lagi sebetulnya di samping, kiri, kanan, belakang, depan kita yang merampas atau yang membuat kita salah arah Ibu Bapak Saudara. Karena Kristus menjadi nakoda dalam hidup kita. Bukan yang lain. Saudara mau kehidupan saudara diberkati? Saudara mau anak-anak saudara diberkati? Keluarga saudara diberkati? Sekali lagi hadirkan Kristus yang bangkit itu dalam keluarga. Saudara akan melihat kebenangan. Saudara akan mendapatkan kekuatan. Saudara akan mendapatkan penghiburan. Saudara pasti akan menerima yang namanya apa? Kelegaan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari pemain musik. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Persoalan mendasar dalam hidup kita adalah dosa. Dan seringkali kematian itu membuat kita menjadi orang yang sangat takut dan khawatir. Alkitab berkata Tuhan sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan bahkan firman Allah berkata pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu menunjukkan bahwa kita tidak terpisah lagi dengan Kristus. Kitalah orang-orang yang menyatu dengan dia. Pada waktu kita dibangkitkan, kita diberi tubuh kemuliaan. Dan Alkitab berkata, pada waktu Kristus bangkit, kitalah orang-orang yang berkemenangan karena anugerah. Kita adalah orang-orang yang patut merayakan karena kasih karunia Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.